Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini kita kembali dalam rangkaian doa dan renungan Rosario Misioner. Kali ini kita telah memasuki pertemuan yang keempat. Dalam pertemuan kali ini, kita akan diajak untuk lebih bisa menghayati serta memaknai secara lebih dalam apa itu Ekaristi. Dalam bacaan Injil yang menjadi bacaan kita di pertemuan kali ini, khususnya dari Injil Markus, di mana Yesus menetapkan Ekaristi. Ekaristi, ketika membicarakan hal ini, saya sendiri teringat akan pengalaman yang saya alami ketika sedang merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Pada saat itu, saya mendengarkan suatu percakapan yang terjadi antara sebuah keluarga satu sama lain. Dalam percakapan itu saya mendengar salah satu dari mereka berkata, "Nanti kita mau kemana ya? Kita mau makan apa habis ini?" Dalam percakapan singkat itu, saya menyadari bahwa kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan masih terkadang tidak mampu untuk merayakan Ekaristi secara fokus dan sungguh-sungguh. Ekaristi adalah puncak dan sumber hidup umat Katolik. Saya rasa pernyataan tersebut pastinya Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya, entah dari pelajaran agama ataupun dari homili pastor. Lalu, apa sih makna dari Ekaristi sebagai puncak dan sumber hidup kita sebagai umat Katolik? Ekaristi sebagai puncak adalah di mana Ekaristi itu menjadi puncak tugas gereja yang hendak membawa kita yang telah dibaptis untuk bisa merasakan dan mengimani keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus melalui perjamuan kudusnya. Ekaristi sebagai sumber hidup kita. Maknanya, Ekaristi adalah sumber yang menghantarkan rahmat kepada diri kita agar kita bisa menjalani segala aktivitas kita menjadi lebih bersemangat, lebih terinspirasi, dan lebih memiliki pegangan dalam hidup. Itu artinya, Ekaristi adalah sesuatu yang sangat inti dalam iman Katolik kita. Oleh karenanya, kita diajak juga harusnya bisa menjadikan Ekaristi adalah suatu perayaan di mana kita bisa fokus, kita bisa secara serius dalam menjalani dan merayakannya. Dalam masa ini, kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Dengan adanya COVID ini, kita harus mematuhi berbagai protokol kesehatan, salah satunya social distancing, yang akhirnya menyebabkan kita tidak bisa datang ke gereja untuk merayakan misa atau Ekaristi. Kita jadi tidak bisa datang ke gereja, dan ini yang menjadi masalah dalam gereja. Sehingga gereja pun melakukan berbagai upaya agar umat bisa kembali merasakan adanya perayaan Ekaristi. Usaha terbaik yang dilakukan gereja adalah misa online. Dalam video yang sudah Bapak Ibu lihat juga, misa online menjadi sesuatu sarana yang bisa menjadi kekuatan bagi kita dalam mengobati rasa rindu akan adanya Ekaristi dalam gereja itu sendiri. Nah, permasalahannya adalah dalam video itu kita bisa lihat bagaimana sikap kita, atau mungkin bisa menjadi cerminan sikap kita saat ini dalam menghayati misa online. Perlu kita sadari adalah misa online bukan sesuatu yang menggantikan Ekaristi di gereja. Misa online adalah sarana yang diberikan gereja dalam mengatasi keadaan saat ini yang sedang dalam keadaan pandemi COVID-19. Itu artinya, jika gereja sudah mulai beroperasi dan menjalankan kembali misanya seperti sedia kala,
kita pun harus bisa datang ke gereja. Bukan seperti yang ditampilkan dalam video, kita menjadi malas, kemudian menjadi lebih enak dengan adanya misa online itu sendiri. Karena pada dasarnya, misa online adalah sarana terbaik yang dilakukan gereja untuk mengatasi kerinduan umat dalam Ekaristi akibat pandemi ini. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, mari kita kembali lagi membimbing diri kita masing-masing dalam bantuan rahmat Allah dan menuntun diri kita untuk bisa semakin menghayati Ekaristi secara lebih baik lagi, karena Ekaristi adalah puncak dari iman kita sebagai umat Katolik. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita dan Bapak Ibu bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Terima kasih.